Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shalawatullahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina waj'alil qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita akan lanjutkan pengajian kitab Sebahat Tilawah. Tilawah kita Tajwidil Quran karangan Doktorah Rehab binti Muhammad Wafid Syafaqi hafizahullah. Sekarang kita masuk ke sifat yang kelima, sifat huruf yang tidak punya lawan, yaitu adalah al-lin. Sifatul khamisah al-lin. Apa itu sifat lin? Lughatan secara istilah adalah as-suhulah, itu adalah mudah. Maksudnya mudah di sini adalah mudah secara pengucapannya, mudah secara vokalnya, dan mudah secara sebab. Ya, sebab terjadinya sifat tersebut. Jadi imma karena vokal, mudahnya imma karena sebab, gitu. Namanya as-suhulah itu secara bahasa ya. Nah, secara istilahnya kita akan pakaikan sebagai patokan dasar adalah sifatun utriqat 'alal wawi wal ya'i as-sakinatain, yaitu sifat yang dimutlakkan pada huruf waw dan ya yang sakinah. Sakinatain bentuk mutsanna karena mewakili dari waw dan ya ya. Nah, tapi tidak hanya waw dan ya sakinah saja, karena kalau kita mendefinisikan berhenti sampai sini ya, waw dan ya sakinah, maka nanti ini menjadi kategori waw dan ya maddiyah, gitu ya, waw dan ya maddiyah, gitu ya. Sementara lin ini tidak semuanya bersifat mad. Itu. Nanti kita agak sedikit bedakan, ada sifat lin, ada mad lin. Ya. Nah, yang kita bahas ini sifat linnya. Lin itu kan tidak harus menjadi mad, begitu. Maka kalau berhenti sampai sini definisinya waw dan ya sakinah titik. Nah ini maka nanti akan timbul kerancuan. Maka harus diberikan kejelasan berikutnya, yaitu apa? Al-maftuh maka belaha. Nah, itu adalah yang fathah sebelumnya. Kalau kita mempelajari tentang teori mad ya, atau di pembahasan makharijul huruf kita pernah menyinggung tentang al-jauz, yaitu rongga mulut secara umum yang apa namanya? Yang mengkategorikan alif maddiyah, waw maddiyah, ya maddiyah sebagai makhraj yang muqaddar ya, makhraj yang tidak menetap pada suatu tempat tertentu. Nah, huruf-huruf mad ini kan idealnya dilalui dengan harokat yang sejenis. Kalau alif, maka sebelumnya fathah, begitu kan asalnya. Kalau apa namanya, kalau waw sebelumnya dhammah, ya kan. Kalau ya sebelumnya kasroh. Ini kan ideal atau patokan dasarnya ya. Alif, waw, dan ya. Sebelumnya fathah, sebelumnya dhammah, sebelumnya kasroh. Nah, tetapi ada pengecualian. Ternyata ada loh waw yang didahului dengan fathah. Dan ada loh ya yang didahului dengan fathah. Gitu. Sehingga tidak melulu
fathah itu menjadi ciri khas bagi alif maddiyah. Kata Syekh Rihab, bisa babi zuhulatin jaryihima fil makhraj. Karena kenapa keluarnya kenapa dinamakan sebagai kemudahan atau kenapa dia dinamakan dengan fathah sebelumnya? Karena mudahnya pengucapan dalam makhrajnya. Nah, kemudian dalam mengucapkan makhrajnya. Artinya tuh lentur. Ya, bisa juga kita menekan lentur. Ya, suhulah itu mudah terlentur karena bunyi dari a ke waw atau bunyi a ke i, ya, jadi ai atau au, ya, ini bunyi atau penerapan makhraj yang mudah tanpa memerlukan penyesuaian ketebalan atau ketipisan huruf. Itu salah satu ilahnya atau salah satu sebabnya. Karena dia hanya sekedar menerapkan huruf yang berkaitan dengan harokat fathahnya ditambah dengan waw sakinah atau ya sakinah, dan huruf waw ini kan adalah huruf tipis gitu ya. Jadi kalaupun misalnya sebelumnya huruf tebal misalnya, maka dia akan mengikuti kemudahan dari waw dan ya maddiyah, waw dan ya sakinah yang menjadi pembahasan sifat lin gitu. Nah, lentur atau mudah ini ya perspektif dalam ilmu suara atau ilmu saut ya. Jadi karena memang melenturkan suara atau melenturkan bacaan ke huruf waw sakinah atau ya sakinah, ya, yang satu di lisan, ya, waw itu kan beradanya di syafatain, kalau di lisan tuh ya, ya kan. Nah, ini memberikan kemudahan tersendiri dalam pengucapannya karena tidak membutuhkan penyesuaian ketebalan atau ketipisan huruf, begitu ya. Nah, beda misalnya seperti kalau kita membahas tentang huruf-huruf tebal, ya, misalnya huruf itbaq, huruf isti'la, ya, dalam keadaan sukun misalnya. Nah, dalam keadaan sukun ini terkadang dan sering kali, ya, kalau di dalamnya ada huruf tipis, dia ngikut seperti tebal, atau mengikuti seperti tipis, ya, ketipisan huruf yang mirip dengannya. Jadi apa, saya sedikit koreksi. Huruf-huruf itbaq atau huruf-huruf isti'la ketika sukun didahului oleh harokat fathah, ya, atau didahului oleh harokat apa namanya, ya, fathah saja, ya, harokat fathah atau harokat yang tipis lainnya seperti kasroh, itu terkadang itu bahkan seringkali menjadi huruf tipis yang mirip dengannya. Misalnya seperti huruf to, huruf sod, huruf bod, ya, atau huruf ghain atau huruf qaf, ya. Seperti misalnya di surat Quraisy, at'amahum, ada lafaz at'amahum. Di sini kalau kita nggak menjaga ketebal huruf to, jadi kan kita harus menyesuaikan nih, at'amahum yang satu hamzah, huruf tipis dengan harokat fathah. Sementara huruf to itu huruf tebal, huruf itbaq isti'la dalam keadaan sukun. Tipis ketemu tebal, ini kita harus menyesuaikan masing-masing hurufnya. Jangan ada saling berpengaruh. Karena huruf to itu bukan huruf yang elastis atau fleksibel sebagaimana huruf alif atau huruf ro atau huruf lam yang punya hukum tafkhim tarkik tersendiri. Sehingga po itu kapanpun dimanapun harus tebal, gitu kan. Jadi ketika baca misalnya allazi at'amahum, at'amahum, jelaskan tebalnya huruf po, to, yang at'amahum. Nah, kalau kita nggak menjaga ketebalan to kan jadi ta. Kenapa? Karena sebelumnya huruf tipis yaitu hamzah. Ya. Nah, itu yang kita harus jaga agar tidak salah. Sehingga ada usaha yang lebih terasa, ya, dalam menjaga vokal kita agar sesuai. Sementara untuk sifat lin ini nggak demikian. Kita mengucapin misalnya au, ai, ya, nanti kan bunyi seperti itu kan. Waw sakinah, nanti kan waw sakinah, berarti sebelumnya fathah kan begitu. Atau ya sakinah, sebelumnya fathah. Catatannya untuk waw dan ya ini nanti makhrajnya bukan lagi di jauh, gitu, karena dia tidak menjadi sebab mat, gitu ya, ketika dalam keadaan wasol, gitu ya. Kalau mau kada wakaf nanti akan saya sampaikan, gitu ya. Ya, sehingga apa namanya, didahului oleh fathah
ya, waw sebelum fathah atau isim fathah, mau huruf tipis apapun atau huruf tebal apapun, karena ketemunya waw sama ya huruf yang lebih mudah, dan ini jarang ada kesalahan bagi orang non Arab sekalipun. Itu maka dinamakan huruf sifat lin karena memang hurufnya mudah. Wawiwu ya, ai ya yi yu ya, mudah sekali. Maka dinamakan dengan sifat sifat lin. Gitu. Oke, contohnya seperti apa? Khauf, al-maut, Quraisy, as-saif. Nah, di sini pembahasannya adalah misal kita ambil yang waw ya, khauf. Di sini pembahasannya adalah kata khauf dengan hurufnya waw sakinah dengan kha yang berharokat fathah. Kita lihat di sini kha ini huruf istilah, huruf tebal ya. Tapi dia tidak mempengaruhi ketebalan waw nanti. Ya, tetap akan mudah mengucapkannya khaw. Misalnya kalau kita potong khaw, khauf, ya, khauf lebih mudah pengucapan secara makhraj ya. Nanti kita akan bahas dari sisi ini, dari sisi kesalahan yang sering terjadi untuk sifat lin ini. Dari sisi fasohah, kefasihan ya, fasohah tulisan. Atau al-maut, wawnya sebelumnya mim, huruf tipis sama ya. Mau dia tipis atau tebal, ketemu waw sakinah dan dia fathah sebelumnya, mudah juga diucapkan al-maut, maut gitu. Jadi jarang baca maut atau khauf jadi khauf jadi khauf, khaufnya di mana jadi ngikut tipis, enggak. Ya, jadi waw sakinah sebelum fathah ini dalam pembahasan sifat lain itu justru tetap menjaga makhraj huruf yang berkaitan. Nah, nanti tantangannya itu di fasohahnya saja, fasohah ya, kefasihannya. Atau misalnya ya sebelumnya fathah Quraisy ya. Quraisy misalnya di sini ya sakinah sebelumnya ra fathah, ya kan? Maka di sini pembahasannya gimana? Roknya tetap tebal, tapi yaknya juga nggak ikut tebal, tetap tipis gitu. Atau malah misalnya karena ya sakinahnya ini si hurufnya tipis, huruf-huruf tipis, huruf lemah, roknya jadi tipis Quraisy misalnya. Nggak jarang begitu orang baca Quran karena penerapan huruf roh Arabiyah itu mudah juga diucapkan ketika ketemu huruf tipis lainnya. Itu roh dalam hal ini kasusnya tafkhim ya, tebal ya. Tapi dia ketemu huruf tipis, utamanya ketemu ya sakinah dalam pembahasan lain, tidak menjadikan dia tipis juga begitu. Karena mudah Quraisy, kita mengucapkan Quraisy ya, atau misalnya as-saif di sini misalnya sebelum as sama-sama huruf tebal ya, huruf tebal tafkhim, shad itu huruf tebal. Ketemu ya as-saif, as-saif seperti itu. Nah, itulah kesimpulan dari pembahasan sifat lin. Jadi lin itu intinya sifat yang keluar ya dari apa? Dari waw maddiyah, afwan, waw sakinah atau ya sakinah yang sebelumnya fathah. Begitu saja. Dan secara pengucapan mudah karena apa? Karena tidak butuh penyesuaian ketebalan atau ketipisan huruf. Baik itu hurufnya tipis atau hurufnya tebal sebelum kasus lain ini, maka tidak mempengaruhi ketebalan atau ketipisan waw. Waw itu akan tipis ya, tetap tipis. Waw yang di sini makhrajnya disyafatin. Ya, misalnya kita ngucapin khauf, khaw ya khaw, kita lihat itu baliknya kemana, baliknya ke dua bibir syafaten. Kalau kita ngucapin Quraisy, Quroi ya, itu kembali kemana ya-nya, kembali ke wastul lisan, ke tengah lidah. Itu secara teori. Nah, praktek yang keliru, jadi Lin ini sempat keliru, yaitu ketika dalam memfasihkan bacaan. Jadi Lin ini rentan sekali ya, Lin itu Lin rentan ya, menjadi kesalahan seperti apa, misalnya dia miring. Nah, paling dari sisi kefasihan nih, kefasihan lisannya itu miring. Apa miringnya? Miring vokal ya, harokat sebelumnya gitu ya, miring. Misal di khauf ini kan wow sakinah, kho fathah. Karena saking mudahnya, saking lenturnya, terkadang harokatnya ini malah apa? Malah eh, malah mengarah kepada bunyi dhammah.
atau seperti O ya, seperti O. Jadi arah ke bunyi dhammah nggak tebal juga, berarti nggak sampai menimbulkan bunyi tebal yang baru, tapi dia malah seperti menambah atau mengubah yang tadinya fathah menjadi dhammah, mengarah ke dhammah seperti O. Misalnya ini bacakan khauf gitu ya. Nah, kalau kesalahan terjadi itu adalah bacanya begini, khauf, khauf. Jadi kho-nya itu bukan kho dengan fathah. Dan kita pernah bahas pembahasan kho ini istilah, tapi dia infitah ya. Artinya dia harus jelas secara apa, secara pangkal lidah menaik memang. Cuman secara apa namanya, suara yang lahir dari kho itu tidak sampai terkumpul secara khusus ya di antara lidah dengan langit-langit atas sebagaimana huruf-huruf itbaq. Jadi bukan khu tapi kho ya, cukup kho. Nah, ketika baca khauf misalnya ini kan di surat Quraisy. Nah, ini banyak sekali contoh sifat lain itu di surat Quraisy ya, di juz 30. Nah, kho-nya ini apa, rentan sekali menjadi khuf, khuf. Jadi bukan kho ya, tapi khuf, khuf. Jadi khu, bukan kho, tapi khu. Nah, jadi kayak ngarah kepada apa? Ngarah kepada dhammah, jadi khu. Kalau dhammah kan khu, tapi khu. Nah, jadi nggak jelas tuh itu fathah atau dhammah itu, gitu ya. Kalau mau menerapkan sifat tebalnya sebenarnya sudah tercakupi ya. Yang salah ini bukan tebalnya lagi, tapi salahnya adalah harokatnya, gitu ya. Karena pas sakit lenturah masuk ke waw, bahkan sakit lenturah juga wawnya kadang-kadang jadi kehilang juga, khof, khof. Kadang-kadang juga menghilangkan apa, huruf waw madiyahnya ini. Afwan, saya kalau bayang ya, waw madiyah dulu, waw sakinah ini, gitu ya. Jadi bacanya khof, gitu. Ya kan, kita di Quraisy itu kan, ila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Itu yang benar kan begitu aja, khauf. Jelas fathahnya, jelas wawnya. Tapi kalau nggak dijaga kesempurnaan bacaan, ya bacanya tadi wa amanahum min khauf, 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 wa amanahum min khauf. Kho itu fathah atau dhammah? Nggak jelas kan? Atau wawnya malah hilang sama sekali ya. Wa amanahum min khauf. Khauf. Jadinya bukan jadi waw mad, bukan waw sakinah tapi malah alif. Jadi mad gitu. Khauf. Ini khaufa yakhifu, jadi kembali ke bentuk madhinya, fi'il madhi. Adalah khauf ini kan masdar. Nah, kan jadi keliru dalam masalah bahasa juga ya kan. Maka jelaskan khauf, sempurnakan fathahnya, sempurnakan wawnya khauf, gitu ya. Al maut juga sama, jangan al maut, al maut, 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 mo, jadi mo. Nah, jadi kalau gini malah jadi tebal nih bunyinya, jadi huruf tipis jadi ngikut tebal. Itu jadi bunyi o ya, maut, maut. Gitu. Ada jelaskan tipisnya, al maut, al maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut, maut, gitu ya. Jelaskan mim wawunya. Atau yang kedua itu nanti juga rentan apa? Tamtid. Nah, itu juga harus dijaga tuh nanti, tamtid. Tamtid itu kita memanjangkan atau tawalud ya, bisa dua istilah ya. Yang saya pilih cuma tamtid ya, karena dipakai Imam Jazari sebenarnya tamtid ya, dalam kitab An-Nashr. Tamtid itu kita memanjang-manjangkan suatu huruf yang nggak harus, nggak, yang nggak boleh panjang, yang asal pun juga nggak ada panjang ya. Jadi menambah-nambah mat atau panjang yang tidak pada tempatnya. Contoh, misalnya al-maut dibaca al-maut, al-maut, maut, ditambah alif itu. Atau khauf. Wa amanahum min khauf, khauf. Nah, ini kan nambah huruf, nambah alif. Nah, makanya kasus ini dia itu mudah sehingga nggak perlu ditambah huruf, langsung masuk. Khauf. Wa amanahum min khauf. Langsung. Gitu ya. Atau kullu nafsin dha'iqatul maut. Langsung mau. Jangan maut, maut. Itu jadi tamtid namanya. Menambah-nambah panjang yang tidak pada tempatnya. Gitu ya. Nah, itu kasusnya seperti tadi kan waw sakinah sebelumnya fathah. Sekarang ya sakinah sebelum fathah, misalnya Quraisy. Nah, sama. Kalau ini kan miringnya kepada bunyi O ya. Kalau kasus kesalahannya sama, entah itu miring, miring vokal atau tamtid.
Ini yang kesalahan yang sendiri dalam penerapan sifat lin. Kalau waw sakinah sebelumnya jadi ngarah kepada dhammah atau mengarah kepada bunyi tebal o ya. Sementara kalau untuk Quraisy miringnya malah ke bunyi imalah. Jadi misalnya Quraisy ya, liila fi Quraisy, Quraisy, Quraisy. Jadi karena ya itu sifat huruf yang lemah, terus juga ya itu identik dengan bunyi kasroh, ya maka terkadang lin itu karena pengen ngarah ke ya, akhirnya kemiringan dia, bukan ke kasroh malah jadi ke imalah, Quraisy, Quraisy itu jadi miring. Atau misalnya as-saif, tapi kalau as-saif ini jarang jadi miring karena huruf tebal. Kalau huruf tebal lebih aman dia. As-saif jarang sekali dia jadi as-saif karena dia punya sifat tebal. Seperti istilah itbaq itu sangat membantu sekali menopang menopang ketebalan huruf itu sehingga nggak miring ke harokat yang lain ya, ke imalah misalnya. Yang rentan itu seperti huruf roh itu tebal juga sama, cuman kalau tidak setebal huruf istilah itbaq ya. Tafkhim roh itu kan berbeda ya dari sisi penerapan dan teorinya. Apalagi huruf yang tarkik ya, huruf-huruf yang istifal infitah ya. Misalnya al-bait kalau di mana Quraisy ketiga misalnya apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Nah, kalau kita nggak jaga lin ya, jadinya falyabudu rabb hadzal bait. Bait. Jadi kayak miring. Ya, jadi miring beneran tuh. Jadi bait itu bait gitu ya. Jadi ada yang jadi ngarah benar-benar imalah sehingga bahkan imalahnya menghilangkan ya jadi bait gitu ya. Atau kasrohnya jadi imal fathah jadi imalah bait falyabudu rabb hadzal bait bait jadi b itu ya. Atau misalnya Quraisy Quraisy ya-nya masih ada cuman fathah jadi imalah itu ya. Nah yang paling parah tadi ya jadi ya-nya hilang semua sama kayak tadi, wawnya hilang wa-nya hilang jadi Quraisy bait. Nah gitu sehingga mudahnya ilin itu karena dia sifatnya mudah ya, kita langsung masuk ke huruf setelahnya aja, jangan nambah-nambah atau memiring-miringkan vokal yang nggak pada tempatnya. Justru kalau kita memiring-miringkan dan malah menambah malah nggak jadi mudah lagi penerapan yang Quraisy, nggak jadi nggak mudah lagi. Quraisy lebih enak, wasaif lebih enak, al-bait bukan al-bait, terus satunya khauf atau al-maut ya, atau menambah-nambah jangan ditambah-tambah Quraisy لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Nah, itu nambah huruf maddiyah di situ. Jadi nggak lin lagi gitu ya. Dan itu salah, itu masuknya lahan jali. Gitu. Maka langsung aja kita masuk Quraisy liilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Nah, begitu aja penerapannya langsung tek gitu ya, langsung masuk ke huruf setelahnya tanpa harus tambah huruf lain atau dimiring-miringkan bunyinya seperti itu. Nah itu harus dengan talaqi juga tentunya agar tepat dalam praktek. Nah itu sifat lin. Nah, pernah kita juga pandang ada mad lin. Ya, kasusnya sama di Quraisy ya, karena surat ini yang menampung semua pembahasan lin. Ya, tiap ayatnya kan 4 ayat Quraisy itu semua akhirnya itu lin semua. Nah, apakah ada namanya madlin? Ya, madlin itu sebenarnya implementasi dari mad haruf disukun sebenarnya. Dalam artian ada khilaf di kalangan para ulama dan termasuk kitab-kitab tajwid dan juga hasil talaki dengan guru-guru saya ya. Jadi untuk lin ini sebenarnya adalah sifat yang disepakati itu adalah sifat bukan mad. Jadi sebenarnya nggak ada nama madlin itu nggak ada. Yang ada ya matnya seperti kita tahu ada mad lazim ya kan, mad mutasil, munfasil dan perincian-perinciannya. Sebenarnya nggak ada nama madlin. Nah, cuman ketika dia wakaf, nah ketika di surat Quraisy kan misalnya kita wakaf di setiap ayatnya di ilafi Quraisy gitu ya. Ilafihim rihlatasyita'i was-shaif.
Nah, itu bagaimana? Apakah jadi mad lin atau mad arid lisukun? Nah, kalau ini yang saya dapati sebenarnya mad lin itu hanya kiasan saja dari mad arid lisukun yang minimal panjangnya 2. Begitu. Ketika wakof ya, catatan ketika wakof. Kalau kita misalnya wasol, jelas nggak boleh mad, gitu ya. Jelas nggak boleh mad. Karena tadi kita sudah singgung huruf waw dan ya yang dibahas dalam lin itu waw sakinah, bukan waw maddiyah atau ya maddiyah. Kalau bukan maddiyah berarti nggak boleh panjang-panjangin. Misalnya kita mau wasol setiap akhir surat Quraisy ya. Ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shayfi falya'budu. Kita wasol terus ya, maka nggak boleh kita panjangin. Ilafi Quraisyin tambah 2 aja gitu ya. Panjangnya nggak boleh untuk ya-nya atau wawunya karena nggak cocok. Ya karena ya-nya bukan maddiyah, ya waw juga bukan maddiyah. Tapi ketika wakof, nah ketika wakof itu gimana? Ketika wakof dia tuh sebagian para ulama mengatakan madlin itu, tapi tinjauannya hanya boleh 2 harokat saja, gitu. 2 harokat kias dari mad arib disukun. Ini kias ini maksudnya bukan kias secara praktek, tapi kias dari secara teori ya. Karena praktek tajwid itu asalnya nggak boleh pakai kias, la kias fil qiraah wa kias wa li kias fil qiraah madkhulu kata Imam Syatibi. Jadi nggak boleh apa namanya nggak boleh dikiaskan secara praktek, tapi teorinya gitu ya. Jadi 2 harokat ini dari aril disukun artinya apa ya, karena dia akhir apa namanya akhir ayat gitu ya, akhir ayat. Terus juga apa namanya dia walaupun waw dan dia bukan madiyah, tetapi dapat mengarah kepada mat ketika diwakafkan, maka dikiaskan teorinya dengan mat arid sukun. Walaupun waw dan ya bukan mat tabii sebenarnya. Kan kalau kita lihat teori arid sukun itu kan mat tabii mat tabii yang berada di akhir kalimat. Gitu kan. Jadi memang ya-nya itu ya-nya itu adalah madiyah, wawnya itu madiyah, alifnya madiyah begitu kan. Cuman untuk madlin ini, khusus madlin ini, ya dia wawnya bukan madiyah, ya bukan madiyah, cuma dikiaskan teori dengan arid disukun atau mad secara umum ya, yang ketika wakof dapat dibaca dengan panjang 2 harokat. Gitu. Maka untuk lin ini sebenarnya nggak boleh 246, dia hanya berdua saja ketika wakof ya. Jadi misalnya kita baca di ilafi Quraisy, itu sudah dapat ya, sudah dapat pembahasan matnya. Nah, ada juga yang mengatakan tidak ada mat sama sekali. Jadi kita baca misalnya di ilafi Quraisy, itu nggak ada mat ketika wakaf. Karena lin itu adalah sifat sebenarnya, bukan mat. Gitu ya. Nah, itu yang saya lebih condong sebenarnya pendapat yang kedua, mat lin itu sebenarnya tidak ada. Yang ada tuh sifat lin saja. Jadi kalaupun antum wakaf, wakaf itu adalah wakaf karena lin, sifat lin, bukan mat. Karena pembahasan matnya jadi agak sedikit rancu nanti kalau saya tadi sampaikan kan. Ini saya sampaikan pendapat secara umum saja ya, yang dipahami kebanyakan kita. Jadi kalau dia makan di ila fi Quraisy, berarti itu apa matnya? Itu bukan mat sebenarnya karena dia bukan aslinya bukan mat tabii. Gitu kan, yang mengatakan mat itu kan dikiaskan dengan alat disukun terus 2 harokat, atau bahkan ada yang bilang 246 boleh. Jadi Quraisy itu padahal nggak boleh seharusnya. Karena waw ya-nya bukan madiyah baik ketika wasal ataupun ketika wakof. Maka ketika kita wakof pun juga sebenarnya biasa saja, tidak perlu dimat. Di ila fi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Itu bukan mat. Itu ya, bukan mat. Sama seperti kita wasal ilafih Quraisyin ilafihim, Quraisyin ilafihim dengan Quraisy. Itu sama aja. Gitu. Jadi nggak perlu ada tambahan mat di situ. Seperti itu ya. Jadi kesimpulan itu sebenarnya yang disepakati itu adalah sifat. Adapun mat itu adalah menjadi titik yang ikhtilaf. Kalaupun antum mau baca mat, sebisa mungkin hanya 2 harokat saja. Kalau mau pakai pendapat, dia matlin gitu, silakan saja. Gitu kan, ini kan teori tajwid ini kan sifatnya juga ada yang dapat di debatable-nya, ada yang dapat
diakomodasi karena apa namanya dari sisi tinjauan teori dan prakteknya dapat sesuai dengan talaqi ya. Ada juga yang tidak bisa ditoleransi atau diakomodasi. Dalam hal ini sebenarnya dapat diakomodasi selama hanya 2 harokat. Quraisy, nah gitu aja cukup cukup sebenarnya. Liilafi Quraisy kalau baca pakai mat. Tapi kalau nggak pakai mat, liilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Nah, itu juga sama nggak apa-apa. Nah, itu kembali ke hukum asal lin. Ya, misalnya juga kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, itu nggak ada mat. Kalau ada mat berarti kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, baca 2. Nah, sebaiknya juga jangan lebih dari 2 karena kembali kepada hukum asal waw dan ya-nya bukan maddiyah. Kalau maddiyah jadi tabi'i silakan sampai 6. Kembali memang kepada hukum arud disukun yang asli, bukan dari hasil kias gitu ya, dari analogi hukum gitu. Nah, ini mungkin bisa kita benahi kembali ya masalah lin ini, sehingga lin itu yang disepakati itu sifat ya, sifat lin itu dia kalau penamaan sebagai madlin ini menjadi titik mukhtalaf, menjadi titik yang perbedaan pendapat ya di kalangan para ahli para qori dan juga para ahlul ada dalam hal ini. Nah, saya sendiri bercondong ya kalau untuk lin ini kalaupun panjang 2 aja gitu. Kalau panjang, kalau nggak pakai panjang juga nggak apa-apa gitu. Kalau panjang itu kan tadi karena kias karena dia wakaf gitu kan, maka dia boleh dibaca dengan panjang 2 harokat. Tapi kalau nggak baca panjang ya cukup dengan apa kadarnya sebagaimana ketika kita wasol. Kullu nafsin dha'iqatul mauti wa nabluukum. Misalnya, kata al-maut ya. Itu kan wasol kan nggak ada sama sekali al-mautu wa nabluukum. Nah, kalau yang wakaf berarti kullu nafsin dha'iqatul maut. Maut. Nah, begitu aja. Itu kalau misalnya nggak pakai begitu, itu yang saya pahami ya. Ya kalau ada perbedaan ya tidak mengapa. Ya semoga bisa menjadi tambahan wawasan bersama. Baik, itu mungkin seputar lin ya. Kita cukupkan untuk teori, nanti diskusi boleh. Tapi kita baca dulu ya tilawah. Eh, Seingat saya untuk tilawah itu kalau di poster ayat 94 ya. Udah sampai ayat 94 ya ternyata ya. Saya baru ingat. Ya, udah 94 ya. Berarti sekarang ya benar. 94 berarti awal halaman. Saya kira baru sampai ayat 90-an. Ya, saya baru ngecek udah selesai yang itu, tapi sekarang masuk ke 94 ya. Baik, kita mulai. Saya bacakan dulu seperti biasa. Mungkin kita baca 3 ayat saja sampai ayat 96 ya. Insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا
yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihi وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Baik ya, sampai situ aja. Baik, di ayat ini mungkin praktek linnya di Fataman Now. Kalau praktek lin ya, Fataman Now di sini kalau antum waqaf ataupun wasal maka baca Fataman Now ya gitu. Fataman Now. Kalau wasal di sini antum nggak boleh sama sekali mat sepakat. Kenapa? Karena ketemu hamzah wasal yang sakinah maka langsung masuk fataman naul mauta. Gitu ya, fataman naul mauta. Ya, fataman naul mauta in kuntum shadiqin. Afwan, bukan ini, bukan. Ya ini karena wawnya bukan sakinah, afwan, bukan ini. Kalau untuk praktek linnya seperti tidak ada ya untuk ayat 3 yang kita baca ini. Paling ya hukum-hukum tajwid yang lain ya. Contoh saya mungkin ambil kata yang khalisah. Khalisah di sini hati-hati ada dua huruf tebal ya, huruf istilah kha dan sad dijaga ketebalannya khalisah. Ya, jangan khalisah, jangan jadi kha jadi kha, sota jadi sin ya. Nah, tadi kan saya contohkan wakaf misalnya kita nggak kuat di sini, maka idealnya memang ulang lagi ya, ini udah inkanat gitu ya, inkanat lakum darul akhirah karena di sini dia masuk ke khobar kana dalam nahu. Khobar kana ini butuh isimnya, butuh juga kananya. Gitu. Jadi kalau berhenti di khalisah ulang lagi dari paling minimal inkanat, syukur-syukur dari kul. Ya, syukur-syukur dari kul. Maksudnya apa nih? Nanti ya yang nanya nanti. Kalau materi jangan nanya dulu. Ya, kul in kanat lakumud darul akhirah indallah. Misalnya eh, kalau kita tadi berhenti di khalisah, maka jangan langsung khalisah min dunin nas karena ini pembahasannya dalam gramatika adalah khobar kana. Maka dibaca dari isem dan kananya ya in kanat lakumud darul akhirah. Jadi napas dulu ya. Apa-apa. Nah, kalau berhenti di min dunin nas sampai fataman naul maut. Nah, bolehlah dari tidak ada fataman naul maut gitu ya. Tidak ada kalanya emang ada wakaf yang kita nggak ya kita bisa mungkin harus berusaha menarik nafas kita agar sesuai dengan nahu dan makna gitu ya. Oke, berikut. Oh ya, maksudnya tadi yang lin ya, al maut ya betul betul. Ya, ini al maut ya lupa. Yang cocok dengan bahasa lin itu al maut ini ya. Fataman naul maut ya. Ya. Ahsanti bagus. Ya baru nggak saya ya bukan fataman maut tapi al maut ya, ya al maut ya, tadi sempat pas juga disinggung di kitab ya jadi mau wasol atau wakof dia sifat lin sepakat tuh jadi kalau wakof misalnya fataman naul maut itu dua lah nyatanya ya kalau nggak pakai mat kan fataman naul maut maut gitu ya fataman naul maut itu kan kalau nggak pakai mat itu tapi kalau misalnya wasol sepakat nggak boleh pakai mat gitu ya. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Gitu ya. Shadiqin, hati-hati ini sering banget kata shadiqin ini sering muncul ya. Dan yang sering juga salah di qafnya. Ya, jadi kita udah belajar huruf qaf dan sifatnya dijaga ketebalannya karena dia kasroh nih ya vokal tipis ya maka jangan sampai qafnya jadi kaf karena tak huruf makhrajnya sodikin jangan sodikin sodikin ya baca dengan jelas kafnya walaupun nanti ada pembahasan khusus tentang marotibut tafkhim tingkat ketebalan huruf dan dalam kasus ini huruf tebal yang kasrah itu tingkatan ketebalan itu ya nomor kesekian ya nomor kesekian jadi tingkat ketebalan tidak setebal ketika fathah atau dhammah begitu tapi bukan berarti nggak tebal harus tebal tetap cuma tingkat ketebalannya tidak setebal yang fathah atau yang dhammah gitu ya. Baik, berikutnya hmm,
untuk saya fokus ke makhraj sifat aja ya, karena kita masih makhraj sifat. Kalau hukum-hukum saya Zuhar, Gomat itu sambil jalan aja. Insyaallah. Di sini ahroso jelaskan hak nih, ini juga sering salah jadi ahroso. Ahroso jelaskan hak tengah dan huruf shad ya. Nah, satu lagi yang ini bimuzahzihi. Ini juga sering salah. Salahnya di mana? Haknya jadi ha. Jadi hak tengah jadi ha pangkal. Jadi wama huwa bimuzahzihi atau ketukar wama huwa bimuzahzihi. Jadi antara hak pangkalnya ke depan atau hak tengahnya ke belakang itu pokoknya suka ketukar. Di sini kita harus sesuaikan ya. Yang hak tengah itu lebih dulu daripada hak yang pangkal. Itu pun hak pangkal hanya satu ya, itu hak dhamir ya. Bimuzahzihi ya, jadi di akhir. Sehingga zah ini bimuzahzih ya, bimuzahzih kalau nggak ada hak dhamir dia harus hak tengah gitu, atau wastul halqi. Jadi jelaskan wa ma huwa bimuzahzihihi gitu ya. Wa ma huwa bimuzahzihihi kalau wasol. Kalau waqaf sama saja. Wa ma huwa bimuzahzihihi. Nah, begitu. Muzahzihi gitu. Gitu ya. Kalau wasal maka nanti ada hukum mad silah di sini ya. Silah musyirah muzahzihihi minal azabi ay yu'ammar. Baik ya, 3 orang silakan angkat tangan dulu. Oke, diangkat tangan dulu. Baru saya tunjuk nanti. 1, 2, yang akhwat mungkin 1. Ini alhamdulillah tumben, akhwatnya harus lebih semangat. Biasanya akhwat mulu yang praktek. Satu lagi akhwat silakan. Akhwatnya sudah 2 soalnya. Oke, baik. Oh, ini ikhwannya 1. Umu ya, saya kira Abu. Mohon maaf. Baik, silakan Umu Usama dari ayat 94. Nah, Ustaz. Afwan Ustaz, tadi sudah saya coba, tapi nggak nyampe di Fataman Nawul Maut, Ustaz, bacanya. Sampai min dunin nas, Pak, wakafnya. Nanti lanjutnya dari mana, Ustaz? Dibaca saja dulu, Bu. Dibaca saja Oh, dulu. nah. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas. Baik, sebelum dikoreksi, sebelum lanjut, tadi rohnya kurang tebal ya, Bu ya. Jadi Akhiro, roh yang akhirah, akhiro, akhiro, bahasa akhiro. akhiro. Nah, itu aja paling. Nah, kalau misalnya berhenti di menunas, nggak kuat lanjut, ya sudah roksanya dari khalisah nggak apa-apa. Walaupun ini sebenarnya ibtidah hasan ya, artinya secara makna dan i'rab mesti nyambung ya. Tapi kalau emang itu kan namanya agama kita kan ada agama kita kan la yukallifullahu nafsan illa usaha ya, ada rukhsah bagi Oh, orang. nah. Jadi kalau ya memang terkena nafas ya sudah ada khalisah. Tapi kalau lebih baik ya dari inkanat ya minimal seperti itu. Nah, tapi untuk huruf tadi hurufnya lebih tebal lagi, ro ya, ro ra. Ro. Akhiro. Ya, silakan dulu. Coba dari ingkanat, Ustaz. Ya. Bismillah. In kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul maut. Ya, kita menau ya langsung. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Oke, bagus ya, Ibu ya. Paling sedikit aja nanti satu lagi terkait vokal untuk kasrah jangan terlalu miring ya. Tadi ainda tuh agak miring, ainda, jadi i. Silakan kasrah Oh, inda Allah ya. nah Ustaz. Karena lakumud dar akhiratu inda i. Itu Ain, kasrah ain. vokal. Nah Ustaz. Jazakumullahu khairan. Untuk ikhfa satu lagi untuk ikhfa itu paling nanti persiapan ke huruf setelahnya. In kuntum. Jangan jangan murni ang juga, itu jangan terlalu mengawang. Ini ngawang tuh nggak jelas, ini kita mau ke huruf setelahnya atau gimana. Jadi bukan ku ku
itu ikhfanya di mana itu. Ya, ikhfa itu nanti teori kita akan sampaikan di coming soon ya, di pembahasan yang sesuai. Itu jangan ngawang begitu. Ikhfa itu samar, samar itu bukan berarti ngawang ya. Dia harus persiapan ke makro setelah. Baik, cukup ya. Barakallahu fikih. Berikutnya tadi Akbar. Ustaz Akbar ya, silakan. Ustaz, eh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Irfan, tolong buka kameranya. Irfan. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Nah, ada vokalnya ya, sedikit vokalnya jangan wo ya. Wo, wa. Jadi fathah ketemu dengan lam jalalah, lafzul jalalah yang tebal, jangan ngikut fathahnya tebal. Yang wo, wa, wallah, wallahu. Satu lagi itu sifat udho. Udho itu khoa suaranya. Jadi jangan dibuat syiddah apalagi baiknya. Jadi alirkan dulu suaranya. Billah, billah, wallahu alimun billah, billalimin. Ada sedikit aliran sama seperti bot ya. Jadi bot itu secara udara itu kuat, nggak terlalu ngalir sempurna, tapi secara suaranya harus ngalir sempurna ya, seperti itu. Coba diulang. Wallahu alimun bizzalimin. والله عليم بالظالمين. Ya cukup ya, walaupun masih kurang sebenarnya. Ini latihan ini fasohat tulisan ya. Jadi kalau udah bagus sama huruf sifat, ditingkatkan ke fasih ya. Fasihnya itu ya tadi harokat-harokat yang saling bertemu tipis tebal itu harus disesuaikan. Baik, cukup. Berikutnya tadi baik ya, yang akan duluan baik, silakan. Silakan. Nakhtana baik, hadirah. Tadi sudah mengangkat tangan lebih dulu sepertinya. Oh ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب والله بما يعملون. Soalnya itu terputus ya. Coba diulang. Wa ma huwa bimuzahzihihi tadi ulang. Wa ma huwa bimuzahzihihi. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Nah, sama ya. Itu coba praktek wa-nya, yang wol, wo, yang wo, tapi wa. Kayak kita ngucapin wa aja satuan wa. Ketika ketemu lafzul jalalah yang fathah ya, kan memang dibaca do tafkhim lamnya kan. Mau jangan ikut tebal. Wallah wallahu bukan wol wo wa wallahu kayak itu contoh di alif kelas ya. Qul huwallah bukan huwallahu. Nah, itu cara vokal nggak pas. Wallahu basirum bima ya'malun. Coba ulang sekali lagi. Wallahu basirum bima ya'malun. Seperti itu. Jadi jelas ya. Fathahnya tidak mengarah ya. Tadi kasusnya sama seperti kalau tadi kita bahas lin itu ya kan harokat sebelum waw sakinah atau ya sakinah itu mengarah ke bunyi yang lain, bukan misalnya fathah jadi ngarah ke o atau jadi ngarah ke dhamma. Nah kasus juga sama nih, kali ini tipis tebal bedanya, bukan lin ya untuk kasus wakoh ini seperti itu. Tadi yang contoh al maut saya rasa sudah banyak yang benar ya, tidak terlalu bermasalah.
Baik, sebelum itu ada yang mau didiskusikan terkait lin atau yang materi sebelumnya ya. Kalau yang belum nanti di saatnya. Ini siapa yang angkat tangan? Yusuf Al-Butoni, bukan baca ya? Boleh deh, kalau nggak ada yang nanya, boleh kesempatan baca terakhir. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, saya kasih kesempatan buat Akhuna Yusuf. Afwan Ustaz, Anda mau nanya masalah lin Ustaz. Ya, silakan. Masalah lin itu kalau memang secara praktiknya dibaca jadi 4 atau 6, apakah menjadi sah atau boleh Ustaz? Bukan masalah sah nggak sahnya. Kalau bacaan itu yang tadi itu bukan sah nggak sah. Sah itu kan masalah fikih. Tadi saya sampaikan, kalau jadi 46 itu pertama menyalahi realita yang ada. 46 itu kan kalau memang dia benar-benar mat tabi'i di akhir kalimat seperti mat alif sukun itu pertama ya. Sehingga kalau misalnya kita hukumi nanti sifat lin di akhir kalimat itu dengan 46, berarti kesannya waw dan ya-nya itu bukan sakinah tapi dia maddiyah gitu kan. Sementara kalau dibuat maddiyah pun juga nggak cocok karena waw misalnya tadi khauf ya, atau misalnya di sini yang paling dekat al maut ya, misalnya fatamannaul maut misalnya, kita berarti di sini kalau misalnya kita anggap wawnya ini sebagai maddiyah misalnya, nggak cocok karena kalau maddiyah seharusnya sebelumnya dhammah, ini fathah gitu kan. Jadi secara realita dari pembahasan ini itu nggak cocok. Makanya hasil dari talaki saya dengan guru-guru saya ya, walaupun memang saya di kitab tajwid ada yang memasukkan matlin, ya, tapi dia bilangnya dua, saya ingat saya. Banyaknya hanya bilang dua, kalau mau pakai mat dua saja karena ya sebab wakaf itu aja. Tapi kalau misalnya wasol jelas dia harus satu harokat ya. Tapi kalau wakaf ini jadi masalah, wakaf ini jadi mat atau hanya sifat lin saja. Nah, saya lebih milih itu tetap sifat lin. Kalaupun mau dibikin mat dua saja, mengakomodasi ketika wakaf itu saja, membedakan antara wasol dan wakafnya. Jadi al maut, nah, kesannya kan wakaf gitu kan. Kalau nggak pakai mat kan fatamannawul maut, gitu kan kesannya kayak di wasol tapi kok nggak dipanjangin gitu ya. Maka ya hanya dua aja ya yang saya ketahui sampai saat ini. Maka kalau misalnya dibaca 46, wallahu alam. Saya belum mendapati lebih lanjut informasi tentang hal ini. Tapi kalau memang ada ilmu itu ya silahkan ya bisa. Tapi yang saya tahu seperti itu. Oke, baik itu ya, Akhuna Sofyan. Jadi sekali lagi bukan masalah nggak sah ya. Kalau saya itu fikih. Kalau ini boleh atau tidak gitu kan. Kalau saya bilang nggak boleh mungkin diksinya kurang pas ya. Saya bilang mungkin sebaiknya tidak lakukan. Tidak dianjurkan karena ya tadi lin itu sebenarnya sifat bukan mat gitu ya, seperti itu ya Akhuna Sofyan ya. Baik Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. Baik, satu lagi dari Ukhtuna Baik, lin itu bisa di dua kata atau hanya satu kata? Satu kata ya, ini satu kata, misalnya al maut. Kalau dua kata contohnya gimana? Saya belum dapatkan contoh dua kata dalam lin. Lin itu satu kata ya, satu kata. Jadi dia langsung bertemu karena dia kan namanya juga suhulah, dia mudah pengucapan secara makhraj, secara vokal karena memang langsung bertemu. Kalau terpisah dengan dua kata, nah dia nanti khawatirnya nggak jadi lin lagi, dia udah jadi hukum lain. Contoh-contoh lin itu rata-rata semuanya satu kata. Di Quraisy ada khauf, bait, as-saif, ada khauf, semuanya satu kata semua. Ya, satu kata. Al-maut gitu ya. Semua satu kata. Fir'aun, nah Fir'aun juga masih kata Fir'aun. Ya, itu juga sama satu kata, ya kan? Bukan dua kata yang terpisah. Baik, cukup ya, pas berarti 6:30. Berarti apa namanya, kita cukupkan saja sampai sini. Semoga kita bisa bertemu kembali. Tapi pekan depan sepertinya saya izin ya, admin dan teman-teman sekalian. Saya nggak bisa, kayaknya ada urusan. Dan nanti nggak tahu Ramadan apakah nanti kebijakan dari muasasah ada kajian atau tidak. Karena kalau ada kajian, insya Allah kita akan tuntaskan pembahasan sifat ya. Jadi kalau pembahasan sifat ini kurang lebih tinggal istitolah satu, jadi satu pertama satu sifat ya. Yang kedua nanti inhiraf, yang terakhir itu adalah gunnah. Nah, jadi tinggal tiga lagi. Nah, maksudnya setelah itu nanti saya mau adakan kuis. Nah, insya Allah nanti kuisnya berhadiah ya bagi yang yang
Pertama yang rajin hadir, utamanya itu sih saya utamakan yang rajin hadir ya. Dan juga yang bagus nilai kuisnya nanti. Nah, makanya nanti lihat kalau memang Ramadan libur berarti ya kita lanjut setelah Lebaran. Jadi kalau bisa memungkinkan 3 pertemuan lagi atau mungkin dipangkas 2 pertemuan ya. Karena sifatnya tinggal 3, berarti mungkin 1 pertemuan 2 sifat, nanti 1 sifatnya di akhir. Jadi setelah pembahasan sifat kita nanti kuis dulu, break dulu kuis dari materi awal ya. Nah, silakan disimak dari awal dari muqaddimah, dari Marotibul Qiraah, enggak, Marotibul Qiraah belum ada ya. Pembahasan tentang sejarah kodifikasi Quran, ya kan itu pernah disinggung tuh, masalah wawasan dulu tuh. Sebelum masuk ke masalah tajwid kan ada masalah wawasan-wawasan tentang sejarah kodifikasi Quran, sujud tilawah, ya kan. Lalu masuk ke makhwarijul huruf dan sifatul huruf. Insyaallah nanti kita akan lakukan. Semoga kita dapat dipertemukan Allah bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah dengan ibadah khususnya membaca Al-Quran, dan semoga kita dapat dijaga kesehatan dan panjang umur sehingga kita bisa bertemu Ramadan salimin awal. Amin rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillah alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.